Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kasih Fernanda dengan NIM PM 22411054. Saya dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi mata kuliah bisnis internasional, yaitu tentang pengantar bisnis internasional. Yang pertama, pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi lintas batas negara, baik dalam bentuk ekspor maupun impor barang dan jasa, investasi asing, kerjasama strategis maupun aliansi global. Selanjutnya, terdapat 5 cakupan, yaitu perdagangan barang, ekspor dan impor, perdagangan jasa, pariwisata, jasa keuangan dan pendidikan, investasi langsung luar negeri, lisensi dan waralaba internasional, aliansi strategi dan joint venture. Yang kedua, tujuan dan manfaat bisnis internasional. Tujuannya yaitu memperluas pasar, mendapatkan sumber daya bahan baku dan tenaga kerja, diverifikasi resiko usaha, meningkatkan keuntungan. Manfaatnya yaitu pertumbuhan ekonomi negara, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap produk dan jasa global. Yang ketiga, faktor pendorong bisnis internasional, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya antara negara, yang kedua, kelebihan kapasitas produksi, yang ketiga, kebutuhan akan pasar yang lebih besar. Yang keempat, kemajuan teknologi dan transportasi. Dan yang kelima, kebijakan pemerintah. Selanjutnya, bentuk-bentuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama yaitu ekspor dan impor, penjualan atau pembelian barang atau jasa antar negara. Yang kedua, foreign direct investment, yaitu investasi langsung perusahaan asing untuk mendirikan atau mengakuisisi perusahaan di negara lain. Yang ketiga, joint venture dan aliansi strategis, yaitu kerjasama bisnis antara dua perusahaan dari negara berbeda untuk tujuan strategis. Dan yang keempat, lisensi dan waralaba internasional, yaitu penggunaan hak kekayaan intelektual oleh pihak luar negeri dengan imbalan royalti. Selanjutnya, lingkungan bisnis internasional. Yang pertama, lingkungan politik dan hukum, misalnya peraturan investasi asing. Yang kedua, lingkungan ekonomi, yaitu tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya, yaitu kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat. Dan yang keempat, lingkungan teknologi dan digitalisasi. Selanjutnya, tantangan bisnis internasional, yaitu yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, risiko kurs mata uang asing. Yang ketiga, peraturan perdagangan internasional. Yang keempat, hambatan tarif dan non-tarif. Dan yang kelima, ketidakstabilan politik. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Bisnis internasional merupakan aktivitas strategi yang penting dalam era globalisasi. Perusahaan harus memahami berbagai aspek lintas negara dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi mata kuliah bisnis internasional. Bila ada salah kata, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.